Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika yang beranggotakan dengan saya sendiri Noviana Astari dengan NIM 1101228251. Dan saya Rena Silviana dengan NIM 1101222838. Dan saya Samuel Yehuda Sinaga dengan NIM 1101228442. Di sini kami akan melakukan pembahasan yaitu untuk materi CLO 4 yaitu pengukuran statistika atau regresi linear. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perekonomian dunia telah memasuki era globalisasi yang memberikan pengaruh besar terhadap pergerakan nilai mata uang suatu negara. Semakin tinggi nilai tukar mata uang sebuah negara terhadap negara lain, menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki perekonomian yang lebih baik daripada negara lainnya. Di Indonesia, mata uang yang sering kali digunakan sebagai standar dalam pembayaran internasional adalah dolar Amerika Serikat atau US dollar. Hal ini dikarenakan karena Amerika merupakan negara yang memiliki kondisi perekonomian yang cenderung kuat dan stabil. Permasalahan yang timbul ialah ketika nilai tukar rupiah cenderung tidak stabil dan hal ini akan menyebabkan stabilitas ekonomi nasional yang terganggu. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul pengukuran statistika, yaitu regresi linear, studi kasus kurs jual beli US dollar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu apa itu regresi linear, dan yang terakhir bagaimana cara perhitungan regresi linear terhadap kurs dolar AS terhadap rupiah. Nah, untuk tujuan penelitian ada 3 poin. Yang pertama, penelitian ini berfokus kepada perubahan grafik nilai pertukaran dolar AS terhadap rupiah. Yang kedua, ada data yang digunakan sebanyak 20 buah data dengan rentang dari bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan Maret tahun 2021. Dan poin terakhir, membuat prediksi perubahan statistik kurs dolar AS terhadap rupiah menggunakan perhitungan regresi linear. Lalu selanjutnya ada bab 2 yaitu isi. Pengertian nilai mata uang atau kurs. Nilai tukar suatu mata uang adalah harga mata uang suatu negara terhadap negara asing lainnya. Nilai tukar juga disebut kurs valuta dalam berbagai transaksi ataupun jual beli valuta asing. Dikenal ada 4 jenis. Yang pertama ada kurs beli atau buying rate. Adalah kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada masa tertentu. Yang kedua ada kurs jual atau selling rate, yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu. Yang ketiga ada kurs tengah atau middle rate, adalah kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional yang ditetapkan oleh bank sentral pada suatu saat tertentu. Lalu yang terakhir ada kurs flat atau flat rate, adalah kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank notes dan traveler check fee, di mana dalam kurs tersebut sudah diperhitungkan promosi dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya yaitu ada regresi linear. Untuk persamaan regresi linear sederhana itu sendiri yaitu Y bar sama dengan A plus B X bar. Untuk Y sendiri yaitu garis regresi. Untuk A-nya konstanta, B konstanta regresi, dan X bar sendiri yaitu variabel bebas. Rumus yang dipakai untuk mencari besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan A sama dengan Y bar min B X bar atau dengan B sama dengan sigma X I Y I dikurang sigma XI kali sigma YI per N per sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan per N. Selanjutnya yaitu ada persamaan koefisien korelasi, yaitu P sama dengan N kali sigma XI YI dikurangkan oleh sigma XI dikali sigma YI per akar dari N kali sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan dikali akar dari N dikali sigma YI kuadrat min sigma YI dikuadratkan. Yang selanjutnya bab 3 yaitu perancangan dan perhitungan. Adapun perancangan dan perhitungannya yaitu diagram alir. Berdasarkan diagram alir yang ada di tampilan sekarang ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, di mana proses mengidentifikasi ini melakukan observasi masalah dalam kurs mata uang. Dalam hal ini permasalahan yang diangkat yaitu
USD terhadap rupiah. Setelah mengidentifikasi masalah yang telah ditentukan, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan nantinya. Pengumpulan data ini didapatkan dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus regresi linear. Dengan data yang sudah didapatkan, maka data akan diolah dengan melakukan perhitungan. Pengolahan data ini bertujuan untuk mempermudah perancangan sketsa soal dalam menentukan prediksi terhadap beberapa bulan ke depan kurs USD terhadap rupiah. Selanjutnya adalah perancangan sketsa soal. Dalam tahap ini merupakan tahap pengobservasian kurs USD terhadap rupiah dari data yang dimiliki. Lalu selanjutnya, pengambilan data. Dalam pengambilan data ini, kelompok kita mengambil data dari website resmi Bank Indonesia. Dan data yang diambil sebanyak 20 data. Yaitu rata-rata per bulan dari bulan Agustus 2019 sampai bulan Maret 2021. Bisa dilihat di sini ada bulan Agustus, dari bulan Agustus 2019 sampai Maret 2021 ada kurs jualnya dan kurs belinya. Lalu selanjutnya ada hasil perhitungan. Di hasil perhitungan ini dibagi 3. Yang pertama ada tabel regresi linear, yang kedua ada perhitungan regresi linear, lalu yang terakhir ada pembahasan tentang sketsa soal. Selanjutnya yaitu ada tabel regresi linear. Berikut ada tabel regresi linear dari yang sudah didapatkan sebanyak 20 data kurs jual dan 20 data kurs beli dari range untuk bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2021. Selanjutnya yaitu ada koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus B sama dengan sigma XI dikurang dengan sigma XI dikali sigma YI per N per sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan per N. Didapatkan hasil yaitu senilai 0,98938176. Persanta A ditentukan dengan menggunakan rumus A sama dengan Y bar min B X bar dan didapatkan hasil senilai 10,45448326. Konstanta A juga dapat dicari dari nilai rata-rata XI dan YI yaitu Y bar sama dengan A plus BX bar sama dengan 10,45448326 ditambah 0,989381676 X bar. Sehingga model persamaan regresi linear sederhana adalah Y bar sama dengan 10,45448326 ditambah 0,989381676 X bar. Yang selanjutnya ada grafik regresi linear. Ini merupakan grafik regresi linear di mana warna biru plot data, yang merah titik awal linear, dan yang hijau titik akhir linear. Seterusnya, sketsa soal. Prediksi perhitungan perubahan statistik kurs dolar AS terhadap rupiah pada tahun 30 ketika kurs jual 16.000 dan 17.000, yang dimana Y bar sama dengan A tambah B X bar sama dengan 10,45448326 ditambah 0,989381676 dikali 16.000 dan hasilnya 15.840,5612, yaitu kurs beli pada kurs jual dalam harga 16.000. Ketika kurs jual 17.000, yaitu Y bar sama dengan A tambah B X bar sama dengan 10,45448326 tambah 0,989381676 dikali 17.000 dengan hasil 16.829,9429, yaitu kurs beli pada kurs jual 17.000. Selanjutnya, koefisien korelasi P, yang dimana P sama dengan N elemen X I Y I dikurang dalam kurung elemen X I dikali elemen Y I per akar N elemen X I kuadrat dikurang elemen X I kuadrat akar N elemen Y I kuadrat dikurang elemen Y I kuadrat sama dengan 20 dalam kurung 82974798051 dikurang 289489,4267 kali 286624,0
0,6239 per akar 20 dalam kurung 4195408388 dikurang 83804128193 dalam akar 20 dalam kurung 4112776060 dikurang 1,691492691971 dengan hasil 1,6595 karena hasilnya 1,1 di belakang 1,4 di belakang koma, maka korelasinya kuat. Lalu selanjutnya bab 4, yaitu analisis dan hasil perhitungan. Di bab 4 ini dibagi menjadi 3, ada analisis hasil perhitungan, analisis grafik regresi linear, dan analisis koefisien korelasi. Untuk analisis hasil perhitungan, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus untuk mendapatkan nilai konstanta A dengan hasil yaitu 10,45448326 dan nilai koefisien regresi B dengan hasil 0,989381676. Setelah didapatkan kedua nilai tersebut, maka dapat dibentuk sebagai model persamaan regresi linear sederhana. Lalu yang kedua ada analisis grafik regresi linear. Teori regresi linear dapat dipergunakan untuk menentukan garis lurus terbaik dari sebaran data pasangan XI dan YI. Dan untuk menentukan apakah pasangan data tersebut betul-betul membentuk garis lurus atau tidak. Dapat dilihat pada gambar grafik yang telah dibuat pada bab sebelumnya, bahwa untuk di titik awal garis linear dengan menggunakan titik X dengan nilai 0 dan titik Y dengan nilai A. Lalu untuk titik akhir linear dengan menggunakan titik X dengan nilai 16.000, yaitu angka yang digunakan yaitu angka yang paling terbesar dari data yang digunakan di XI. Dan titik Y dengan menggunakan persamaan regresi linear yang telah dihitung sebelumnya, di mana X barnya menggunakan nilai XI terbesar. Lalu untuk analisis koefisien korelasi, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus koefisien korelasi dan menggunakan data kurs yang sudah ada didapatkan hasil nilai koefisien korelasi, yaitu 1,6595. Di mana jika nilainya di atas 1, maka korelasinya akan kuat. Untuk terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu hasil model persamaan regresi dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memprediksi hubungan antar variabel di luar data yang dijadikan sampel dalam suatu populasi, seperti contoh yang digunakan pada makalah ini, yaitu kurs jual beli US dollar terhadap rupiah. Sangat membantu untuk mengetahui prediksi beberapa tahun ke depan mengenai kurs jual beli US dollar terhadap rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.